29 kemenangan, tanpa sekalipun merasakan kekalahan. Dari tanah keras Dagestan, lahir seorang petarung yang namanya sempat mengguncang dunia, Khabib Nurmagomedov. Dia bukan sekedar juara, tapi simbol dominasi mutlak di atas oktagon. Namun, pertanyaan besarnya masih tersisa. Apakah rekor sempurna itu cukup untuk menjadikannya seorang legenda UFC? Ataukah namanya masih kalah bersinar dibanding para raksasa lain dalam sejarah? Kali ini, kita akan menelusuri jejak Khabib dari masa kecil yang penuh disiplin hingga pertarungan terakhir yang membuat dunia terdiam. Khabib Nurmagomedov lahir pada 20 September 1988 di Sildi, sebuah desa kecil di pegunungan Dagestan, Rusia. Wilayah ini bukanlah tempat yang mudah untuk tumbuh besar. Saat Khabib kecil, Dagestan dikenal sebagai salah satu daerah paling rawan konflik di bekas Uni Soviet. Pertikaian etnis, peperangan Chechnya yang merembet ke perbatasan, hingga kondisi ekonomi yang buruk menjadikan kehidupan di sana keras. Sejak kecil, Khabib sudah diperkenalkan dengan dunia bela diri oleh ayahnya yang bernama Abdulmanap Nurmagomedov. Sang ayah bukan hanya seorang pelatih biasa, tapi juga mantan atlet sambo dan judo yang sangat dihormati di Rusia. Abdulmanap percaya bahwa anak-anak Dagestan harus kuat untuk bisa bertahan hidup, dan Khabib adalah murid paling disiplin yang pernah dia miliki. Latihan yang dijalani Khabib jauh dari kata normal. Tidak hanya push up, sit up, atau lari, Abdulmanap menerapkan metode yang ekstrim untuk membentuk mental baja pada putranya. Salah satu momen paling ikonik adalah ketika video lama beredar memperlihatkan Khabib kecil bergulat dengan seekor anak beruang. Bagi banyak orang itu gila, tapi bagi Abdulmanap itu adalah simbol latihan mental dan keberanian. Namun di balik latihan keras itu, Abdulmanap tetap menanamkan nilai disiplin dan keimanan yang kuat pada Khabib. Ia selalu menekankan bahwa seorang petarung sejati tidak hanya tangguh secara fisik, tapi juga harus memiliki hati yang rendah. Dari sinilah lahir karakter Khabib yang dikenal tenang, sederhana, dan tidak mudah terprovokasi, kecuali ketika ada yang menghina keluarganya atau agamanya. Kehidupan di Dagestan juga membentuk filosofi bertarung Khabib. Setiap hari, ia tumbuh bersama rekan-rekan sebayanya yang juga ditempa oleh kerasnya alam. Berlatih di ruang bawah tanah sederhana, berlari di lereng gunung, hingga berenang di sungai es, semua itu menjadi bagian dari keseharian. Tidak ada fasilitas mewah, tidak ada gym modern, tapi justru dari lingkungan inilah lahir salah satu petarung paling dominan dalam sejarah UFC. Setelah ditempa keras sejak kecil oleh sang ayah, Khabib Nurmagomedov mulai melangkah ke dunia profesional. Tahun 2008 menjadi titik awal perjalanannya di MMA. Berbeda dengan banyak petarung lain yang lahir di kota besar dengan akses promosi besar-besaran, Khabib memulai karir dari ajang-ajang kecil di Rusia dan Ukraina. Di awal karirnya, Khabib langsung menunjukkan dominasinya. Dalam 2 tahun pertama, ia mencatat rekor luar biasa, 16 kemenangan, tanpa sekalipun kalah. Gaya bertarungnya sangat khas, dengan tekanan tanpa henti, grappling yang menekan lawan bagaikan tidak ada ruang untuk bernapas, serta ground and pound yang brutal. Lawan-lawannya sering terlihat tidak berdaya, seolah sedang bergulat dengan ombak yang tak pernah berhenti. Banyak orang bertanya, dari mana datangnya gaya bertarung ini? Jawabannya sederhana, yaitu kombinasi dari sambo Rusia, judo, dan gulat bebas Dagestan. 3 disiplin itu diracik oleh Abdulmanap, sehingga Khabib punya senjata yang lengkap. Ketika duel berdiri, dia cukup solid. Tapi ketika berhasil menyentuh lawan, permainan hampir selalu berakhir di bawah kendalinya. Lalu pada tahun 2011, kabar tentang Khabib mulai menyebar keluar Rusia. Manajer dan promotor MMA di kala itu bernama Ali Abdelaziz asal Mesir, yang saat itu bekerja untuk World Series of Fighting atau WSOF, sekaligus punya jaringan kuat dengan UFC, mulai melirik petarung berjanggut dari Dagestan ini. Ali Abdelaziz lah yang membantu Khabib menandatangani kontrak dengan UFC pada Oktober 2011, sebuah organisasi MMA terbesar di dunia. Pada awalnya, banyak yang meragukan
Apakah gaya bertarung khas pegunungan Dagestan bisa bertahan menghadapi lawan-lawan kelas dunia? Dan kemudian pada tahun 2012, tepatnya pada bulan Januari, debutnya di UFC menjawab semua keraguan. Pada saat itu lawan pertama Khabib di panggung oktagon adalah Kamal Shalorus. Khabib tampil tanpa kompromi. Dia menjatuhkan Kamal berulang kali, mendominasi setiap ronde, hingga akhirnya menang lewat submission di ronde ketiga. Dunia pun mulai mengenal nama Khabib Nurmagomedov. Di awal karir UFC-nya, Khabib mencatat rekor tak terkalahkan yang membuat para promotor kebingungan mencari lawan yang sepadan. Bahkan ada momen ketika beberapa petarung menolak duel melawan Khabib karena tahu mereka hampir pasti akan kalah dengan cara yang menyakitkan. Namun perjalanan Khabib tidak semulus itu. Ia sempat mengalami cedera parah yang membuatnya absen cukup lama dari oktagon. Bagi banyak petarung, absen panjang seringkali berarti karir yang meredup. Tapi Khabib berbeda. Ia menggunakan waktu itu untuk memulihkan diri sekaligus mengasah teknik bersama timnya. Ketika kembali, ia bukan hanya sembuh, tapi juga lebih tangguh. Setelah pulih dari cedera panjang, Khabib Nurmagomedov kembali ke oktagon dengan ambisi yang lebih besar. Satu persatu lawannya dijatuhkan dengan cara yang sama, yaitu dominasi total. Gaya khasnya membuat publik UFC akhirnya mengenal istilah baru yaitu Mauling Style. Cara bertarung yang bukan hanya mengalahkan lawan, tapi juga membuat mereka hancu mental. Tahun 2016 menjadi salah satu momen penting. Dalam pertarungan menyerah, "Aku harus jadi juara. Kamu tahu itu. Aku pantas untuk sabuk itu." Ucapan itu terekam jelas dan menjadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah UFC. Puncaknya terjadi pada 2018, ketika Khabib akhirnya mendapat kesempatan melawan Al Iaquinta untuk memperebutkan sabuk juara kelas ringan UFC. Dengan gaya khasnya, paling panas antara Khabib Nurmagomedov versus Conor McGregor. Pertarungan ini bukan sekedar olahraga, tapi juga pertarungan harga diri, budaya, dan ego. Conor McGregor dengan mulut besarnya mencoba menjatuhkan mental Khabib jauh sebelum masuk ke oktagon. Ia menghina keluarga, agama, bahkan tanah kelahiran Khabib. Namun semua provokasi itu tidak membuat Khabib goyah. Di dalam arena UFC 269 tahun 2018, Khabib menjawab dengan tindakan menyerang tim McGregor, sebuah insiden yang membuat laga itu semakin legendaris meskipun penuh kontroversi. Setelah itu, Khabib terus mempertahankan sabuknya. Ia mengalahkan Dustin Poirier pada 2019, lalu Justin Gaethje pada 2020. Dua-duanya dihentikan dengan submission. Tidak ada yang bisa menghentikan Khabib. Khabib adalah salah satu dari sedikit juara UFC yang tidak pernah kalah satu ronde pun secara dominan. Bahkan dalam statistik resmi, lawan-lawannya rata-rata hanya bisa mendaratkan pukulan di bawah 20% ketika melawan dia. Itu artinya, Khabib bukan hanya petarung, tapi juga sistem yang sempurna di dalam oktagon. Tahun 2020 menjadi titik balik dalam hidup Khabib Nurmagomedov. Pada 6 Oktober 2020, sang ayah sekaligus pelatih, Abdulmanap Nurmagomedov meninggal dunia akibat komplikasi kesehatan. Bagi Khabib itu bukan sekedar kehilangan seorang ayah, tapi juga mentor, sahabat, dan sumber inspirasi utama dalam hidupnya. Meskipun hatinya hancur, Khabib tetap memutuskan untuk menjalani satu pertarungan terakhir. Lawannya adalah Justin Gaethje, seorang menyentuhnya. Namun yang paling mengejutkan justru datang setelah pertarungan. Dengan napas terengah-engah dan mata berkaca-kaca, Khabib melepas sarung tinjunya di tengah arena. Kemudian ia berkata, "Tanpa ayahku, aku tidak bisa melanjutkan. Ini pertarungan terakhirku. Aku berjanji kepada ibuku, ini adalah yang terakhir." Hari itu, seorang juara dunia memutuskan untuk pensiun dengan catatan sempurna. 29 kemenangan, tanpa sekalipun kalah. Sebuah rekor yang hampir mustahil dicapai di dunia MMA modern. Keputusan pensiun Khabib meninggalkan banyak perdebatan. Ada yang mengatakan ia pergi terlalu cepat, masih ada lawan besar lain yang seharusnya ia hadapi. Tapi banyak juga yang menilai, itulah yang membuatnya berbeda. Ia memilih keluar di puncak kejayaan, tanpa noda kekalahan, dan tetap setia pada janji kepada keluarga. Dan sekarang, giliran kita bertanya, apakah Khabib Nurmagomedov sudah layak disebut sebagai salah satu legenda terbesar UFC? Ataukah sejarah hanya akan mencatatnya sebagai juara tak terkalahkan yang pensiun terlalu cepat?